Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Wiwati Suparman, CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Krida Utama, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Yasara Nurbaya. Beliau adalah guru kelas 2 SDN 2 Krida Utama. Assalamualaikum Yasa. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas gitu Bu. Baik Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas gitu Bu ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Nah, ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas ya, supaya Ibu lebih siap dan juga Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik Ibu. Iya siap Bu. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajarannya adalah melalui demonstrasi peserta didik dapat mengetahui cara mengukur benda, menggunakan alat ukur panjang dengan tepat, dan melalui praktek penggunaan alat ukur. Peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan tepat. Baik Ibu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid. Ya, Bu. Jadi area pengembangannya itu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, gitu ya Bu ya? Iya. Nah, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model problem based learning atau PBL, dan untuk metodenya saya menggunakan demonstrasi dan kelompok. Baik Ibu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan, yang Ibu akan terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajarannya PBL, dan juga menggunakan metode demonstrasi juga kelompok. Iya betul Bu. Nah, lalu bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menggunakan alat ukur benda berupa penggaris. Ibu, jadi untuk media pembelajarannya Ibu akan menggunakan alat ukur berupa penggaris. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan juga jam berapa? Hari Jumat dan jam 1. Baik Ibu, jadi Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari Jumat jam 1 Ibu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas. Nah, saya nanti akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Itu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Ibu ya. Nah,
percakapannya itu yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa itu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk melakukan kegiatan pembelajaran nanti sehingga saya akan mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid saya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu nanti ya Bu di kegiatan observasi di kelas Ibu di hari Jumat. Baik, sama-sama. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Yuki Indriawati Suparman, CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Krida Utama Kabupaten Bandung Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Yasara Nurbaya, guru yang sudah diobservasi ketika supervisi akademik, dan saya juga sekarang ditemani oleh Ibu Ainul Yati, pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bu Aini, Bu Yasa. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Karena belum terbiasa, saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, walaupun tegang tapi sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk tahapan-tahapannya tentu saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, dari aspek pengetahuan, peserta didik dapat mengetahui cara mengukur benda dengan alat ukur panjang. Sedangkan keterampilan, peserta didik dapat mengukur benda dengan seperti itu. Jadi untuk area pengembangannya itu berkaitan dengan aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala Ibu dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangan kendalanya yang sudah terjadi mungkin sering dialami juga oleh guru-guru lain juga. Masih ada beberapa murid yang tidak ingin ikut dalam pembelajaran atau kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa murid yang kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya seperti itu Bu. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif dan juga kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam pembelajaran? Mungkin karena pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan tidak sesuai dengan minat belajarnya. Jadi mereka kurang aktif karena pembelajaran ataupun tugasnya tidak sesuai dengan minat mereka ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira apa nih yang harus Ibu lakukan supaya mereka aktif dan bersemangat lagi dalam pembelajaran? Saya akan membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat belajarnya. Misalnya saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya. Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik supaya mereka lebih nyaman. Jadi itu adalah rencana Ibu ke depan ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali Bu rencananya. Jadi pada saat nanti pembelajaran berikutnya Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu auditori, visual, dan juga kinestetik, sehingga murid-murid akan merasa nyaman di dalam kelas. Gitu ya Bu? Ya betul. Nah, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu tersebut? Mungkin saya akan segera merealisasikannya Bu. Harus segera ya Bu ya, karena lebih cepat akan lebih baik juga. Betul sekali Bu. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi dilancarkan sehingga memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari pembelajaran yang kemarin itu ya. Nanti saya tunggu cerita-ceritanya setelah rencana Ibu terrealisasi. Amin. Baik, nanti saya ceritakan lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana tadi bisa segera terrealisasi. Baik Bu, sama-sama. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ai untuk memberikan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Baik, sebelumnya terima kasih Bu yang sudah melaksanakan kegiatan observasi
akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Yasaro sebagai rekan sejawat saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.